makna. Syair kias de facto teringat betul dahulu kala umur masih kurayu, berharap dewasa agar mampu memaknai arti bulanmu. Bocah-bocah yang mengemis dewasa belajar meminta puasa, tiba mata usianya pintar ia merasa. Pintar ia merasa. Mulialah ia belajar, mulialah ia bersabar. Bibirnya tergetar, zikirnya terantar. Ibadah baginya adalah candu, bahkan waktu ia bunuh terharu. Sampai suatu waktu tanya ia dalam kalbu, ibadah apa yang paling tinggi nilainya bagi Tuhan? Rukun iman dan Islam? Lalu berapa nilai kebaikan? Aku takut saat mendirikan sholat karena aku betul didengar, karena hidupku terancam, bukan karena cinta yang adalah akar. Sudah berapa banyak Ramadan kita lalui, sesali segala lalai secara tak cukup dibiayai. Minta diampuni, tapi selalu saja tukar hati. Tak sehati kita kalah dalam bakti, tapi Tuhan memang Maha Pengasih pula penyayang. Di setiap jalan selalu ada kesempatan, bahkan kesalahan dan kebenaran tak sejati menemukan jalan pulang. Sebab taatku hanya sebatas Ramadan yang sebulan. Aku ingat cerita kakek saat ibuku mengandungku dalam rahim. Percakapan mahal yang entrem, kata-katanya begitu alim. Peristiwa yang akan lagi soal awal bagi mereka yang berakal. Aku dan ibunda berbagi siang dan malam, hingga keluarku suci bapakku memberi komando. Inilah kisah Ramadanku yang tersirat dan tertolak kebodohan. Aku semakin mendekatinya, mencari maksud dan tujuan untuk apa semua ini ada. Apabila Tuhan memang pengampun dan penyayang. Di malam-malam pengampunan, pikir kerdilku berkeliaran. Berapa pertanyaan tak selesai terjawabkan. Untuk apa Ramadan ada ketika Tuhan mengaku ia Maha Pengampun? Aku curiga Tuhan punya rahasia dan Ramadan adalah cerminannya. Ini semacam teka-teki ilahi. Kita mengulangi ibadah, entah berapa jumlah pahala atau dosa yang kita dapat. Relakah kita bila menuju tua selalu tunduk dan patuh?
Tapi ketika kita mati diantar ke neraka, pasti tak mau. Tuhan memang maha kuasa, melawan tak bisa. Dan kita mulai berpikir paksa, keluar dari definisi-definisi lebih serius memaknai apapun itu, sekalipun membaca kisah-kisah iblis. Kita kadang liar dalam sendiri, tapi sopan kala sesama. Terlanjang bersama Tuhan, tapi berpakaian bersama manusia. Lalu penghargaan apa yang membuat kita bangga bahwa kita adalah manusia yang paling rapi isi dadanya. Dan ini untuk kalian. Berhentilah kita menganggap pantas mewakili Tuhan untuk menjadikan suatu itu layak atau tidak. Bahkan seorang mubalik pun hanya sebatas menyampaikan, bukan mengislamkan, apalagi memasukkan kita ke dalam surgawi. Selamat menjalani ibadah puasa saudaraku di bumi. Semoga semesta meridhoi tiap tulus yang berangkat dari hati. Semoga ibadah kita tak sekedar gerakan pemujaan yang meminta surga dan kenikmatan. Semoga segala bentuk ibadah dapat membawa kita pada yang sejati, yang hakiki, agar kita dapati hidup, temui mati, jumpai kekasih, kenali ilahi. Salam.